Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat dan pemirsa Koridor TV? Hari ini saya berada di kantor Mitra Adi Perkasa dan saya sudah bersama dengan salah satu direkturnya. Pasti banyak pemirsa juga kenal dengan beliau. Beliau adalah Bapak Handaka Santosa. Dan sedikit saya kasih clue ya ininya. PT MAP, mungkin banyak orang yang mengenalnya lebih MAP, padahal nama panjangnya Mitra Adi Perkasa Tbk. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan retail yang menaungi sejumlah jenama global. Itu portofolionya lebih mencapai lebih dari 150 merek global. Tepatnya nanti kita tanyakan kepada Pak Handaka ya. Jadi kalau Anda mengenal nama Sogo, ada Food Hall, Rockport, Dogmart, apalagi ya, Mango, Zara, Marks Spencer. Oh, itu adalah brand-brand yang dikelola atau di bawah MAP. Jadi kita akan segera bertanya dengan Pak Handaka. Apa kabar Pak Handaka? Apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih kesempatannya Pak ini. Sedikit boleh dijelaskan Pak, MAP ini sampai saat ini sudah mengoperasikan berapa toko dan berapa brand? Bener nggak sampai lebih dari 150? Iya, kalau dilihat dari merek-merek yang ada, memang kita ada sekitar 150 merek yang ada, baik dalam negeri, baik luar negeri. Dan juga kalau bicara tentang toko, kita ini bukan hanya di kota-kota besar, tapi memang sudah dari Sabang sampai Merauke ya. Kita juga sudah buka di Papua dan lain-lain. Total mendekati 3.400 toko. Wah, jadi ini sesuai juga perkembangan pusat belanja juga di seluruh Indonesia, pasti ada tokonya dari brand yang di bawah MAP ini Pak ya? Betul, betul. Jadi setiap ada pusat belanja yang dibuka, tentunya MAP berminat untuk kontribusi. Kenapa? Ya nggak mungkin kalau pusat belanja dibuka nanti dalamnya buat kantor, tentu buat retail ya. Jadi betul. Mitra Adi Perkasa tentu sangat happy untuk bisa mengisi dan juga menata sehingga mall ini menjadi satu daya tarik untuk orang datang berbelanja. Karena sebetulnya seni dari pusat belanja tentunya bukan hanya buka dan diisi, tetapi bagaimana zoning produknya, bagaimana pengaturan tiap lantai. Jadi ini MAP juga ikut berkontribusi di dalam bisa membuat agar masyarakat lebih nyaman berbelanja. Jadi pilihan brand yang masuk di suatu pusat belanja juga ikut terlibat nih MAP dalam perencanaannya ya? Ya, karena kadang-kadang di dalam merek-merek ini tentunya ada kelompok-kelompok yang memilih segmen-segmen tertentu. Betul. Terus kemudian lifestyle-nya di mana gitu. Jadi kita mengikuti dan menyesuaikan. MAP itu kan lebih dikenal dengan brand lokal, brand global. Nah, ada brand lokal nggak Pak yang di bawah ini? Ya, jadi sebenarnya bukan hanya brand lokal, malahan kita ini juga belum banyak yang tahu bahwa alun-alun itu adalah milik 100% dari MAP Group ya. Jadi di situ semua produknya made in Indonesia, mulai dari logam, kain, kayu, fosil, hampir semuanya pokoknya. Dan itu kami hanya memperbolehkan made in Indonesia. Kita saat ini alun-alun sudah ada di Grand Indonesia di lantai 3 dan juga ada di Bali ya, di Bali Collection. Jadi di situ, tapi kami juga secara sporadis membuka untuk di beberapa tempat dengan skala yang lebih kecil, namun bagaimana mengeduket masyarakat kita untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri yang terkait dengan handicraft dan juga terkait dengan fashion, tapi lebih ke arah 100% Indonesia. Dan juga sebetulnya bukan hanya alun-alun sih, dan mungkin nggak ada yang tahu bahwa MAP itu juga ekspor handicraft. 100% produknya diekspor ke Amerika dan ke Eropa. Dan tidak ada stok mati, dead stock di Indonesia. Kenapa? Karena kami ini membuatnya
berdasarkan kesepakatan desain yang udah disepakatin. Ya, jadi pembeli sana, dan ya? kita mengajukan desain cocok, kemudian dibuat sesuai jumlahnya. Dan lebih unik lagi, ini saya juga belum pernah cerita ke orang. Semua pekerja ini bukan dijadikan karyawan. Kalau orang kan gitu, dijadiin karyawan, kerja membuat handicraft Kalau kita enggak. Jadi mereka ini kerja di rumah masing-masing, sehingga kami mempunyai satu tim yang keliling untuk cek kualitas, kuantitas. Kenapa? Karena kami ekspor dan ini sangat sensitif dengan jadwal penyerahan, pengiriman dan juga jumlah barang. Jadi benar-benar sangat memakan energi. Jadi walaupun MAP ini banyak tokonya, tapi saya khusus diangkat untuk menanganin proyek ini karena proyek salah satu kebanggaan kita ya. Satu, betul. 100% ekspor. Kedua, karyawan ya pembuatnya adalah bukan karyawan tapi ibu-ibu. Jadi mereka sangat happy dengan kesempatan membuat handicraft. Tentu ada pertanyaan kenapa? Karena mereka punya sawah, tapi panen cuma setahun sekali. Jadi mereka bilang kami nggak bisa makan kecuali adanya order handicraft ini. Jadi sehari bisa bikin keranjang 5 pun udah satu. Itu di daerah mana Pak ininya Pak pekerjanya itu? Sebetulnya kami lebih banyak di Bantul. Untuk finishing, tapi tidak cukup itu. Jadi kami membuat kayak komunitas pengrajin di satu daerah, ntar ada di Purwokerto, ada di mana kita bikin setiap kali. Dan kami happy untuk bisa membuat training, ngajarin sampai kualitasnya bagus. Cuman kadang-kadang ada yang menyedihkan juga. Di satu daerah saya nggak sebut. Kita ngajarin ada 30. Ibu-ibu rumah tangga, ternyata tidak ada satupun yang bisa jadi memang itu talenta gifted juga. Betul. Itu jadi memang dibuat oleh tangan betul ya. Kan sekarang banyak juga handicraft yang dibuat pabrikasi lah mulai itu. Tapi ini benar-betul dibuat itu para pekerja yang dengan telaten dengan menggunakan tangan ya ininya ya. Itu sudah berlangsung dari kapan Pak? Sebetulnya udah puluhan tahun, tapi baru 5 tahun ini pertumbuhannya tinggi sekali. Sejak 2019, even though ada terjadi pandemi, sales kita naik hampir 2 kali. Keren. Jadi benar-benar suatu berkah buat masyarakat kita, di mana waktu itu India juga lockdown, Vietnam lockdown, itu kan pesaing-pesaing kita growth naik. Kita bisa ini aja ya. Jadi kalau dibuat item, ada berapa item yang seperti itu yang dibuat? Aduh banyak sekali ya, karena materialnya itu semua dari alam. Jadi kita nggak membuat sesuatu handicraft yang jadi ada dari enceng gondok, ada dari rotan, ada dari rumput mendong. Jadi banyak sekali. Kemudian ada yang dari fosil, ada yang dari marmer, banyak sekali. Semuanya dari alam. Itu benar-benar handicraft ini banget ya Pak ya, lokal banget tapi ininya ya ininya. Betul. Nah, MAP ini kan tadi seperti saya bilang lebih dikenal oleh brand global dan memang brand yang sudah dikenal di luar negeri untuk dibawa ke Indonesia gitu. Nah ini kalau MAP sudah punya program seperti itu, apakah juga ada brand yang Indonesia yang dibawa ke luar negeri gitu Pak? Jadi kami saat ini juga memegang perjanjian dengan Sogo Jepang, Seibu Jepang, Galeries Lafayette dari Perancis dan ini setelah kerjasama sekian, kami juga mulai membicarakan ya, belum terrealisir bagaimana kita membalik aliran tadi. Selama ini kami pegang merek, tapi kami juga ingin menawarkan produk-produk yang ada. Jadi kalau dilihat, dikunjunginlah ke Sogo, bisa dibayangin itu, di situ ada Denny Wirawan, ada 133 Bian, ada fotumnya Sebastian Gunawan, dan banyak sekali merek-merek ya, ada Artkea, Ibu Dini, ada produk-produk pengrajin yang lain termasuk yang di Kranasda. Jadi, nah itu yang biasanya kadang orang belum sampai ini juga gitu ya. Ini kan
namanya mungkin belum terlalu terkenal gitu ya, kayak gitu. Memang unik sih, karena apa? Seperti contohnya di Sogo Plaza Senayan, di sana ada Mango, di sini ada Lily, di sini ada Marks and Spencer, tahu-tahu di sini merek lokal. Jadi inilah perpaduan yang saya selalu sampaikan, bahwa merek-merek ini saling melengkapi. Karena kita kan customer berhak memilih apapun, padu padan antara atas dengan bawah Iya, betul. Jadi itulah dan yang fashionnya, terutama fashion Pak ya, fashionnya Indonesia kan tuh desainnya aja udah nggak kalah dengan yang di luar negeri juga ya. Sepatu seperti kayak gitu juga, produknya juga bagus sekali sebenarnya ya, kualitasnya. Betul. Jadi sebenarnya dan memang orang sangat kagum, apalagi pada waktu dipadukan jadi satu floor, satu lantai. Oh ternyata ada gini, oh ini bikinan Indonesia, ini dari luar. Jadi memang kita nggak kalah dalam kualitas. Hanya saja kalau baru pemula itu perlu kita bantu dengan kurasi ya. Jadi arahan bahwa bagaimana mutu jahitan, bagaimana cuttingnya dan lain-lain. Dan yang sangat mengagumkan, bukan mengagumkan diri kita ya, tapi sebenarnya dari pengusaha-pengusaha yang kita bina ini, mereka dulu dengan Sogo misalnya satu, begitu Sogo ada dua, mereka ikut pecah. Nah, memecah di jadwal ada tiga, dia buka tiga. Jadi mereka juga tumbuh bersama dengan kita. Jadi hal ini yang sangat sangat saya sarankan untuk pengusaha kecil ini bisa terus naik, dan kalau ada masalah dengan permodalan pun kita bantu. Membantu untuk pinjaman ke bank, dan nanti kita menanggung di situ, dan kalau bisa kan potongan-potongan bisa ke kami. Jadi ini benar-benar menarik. Dan memang pasarnya menerima sekali Pak ya di luar negeri ya. Betul. Nah, ini terkait juga dengan digital dan pandemi gitu kan. Ini kan sudah mengubah pola belanja, gaya hidup orang belanja gitu Pak ya. MAP sendiri bagaimana mengadopsi hal ini Pak? Kalau bicara tentang e-commerce ya, penjualan online ini memang satu hal yang menarik. Kenapa? Karena tren dunia kan mengarah kepada online ya. Dan memang sebelum terjadinya pandemi, online itu sekitar omsetnya 3% dari omset keseluruhan. Nah, pada waktu terjadi pandemi, ini online ini naik sekali, justru ya 20-30%, jadi betul-betul sangat menarik. Namun setelah keadaan normal, orang bisa datang kembali, terkoreksi. Sekarang ini sekitar 10%. Dari sales yang ada. Sebetulnya pertumbuhan e-commerce ini tidak terlepas dari bagaimana gaya hidup masyarakat. Kita tahu kalau Indonesia ini kan ada musim panas, ada musim dingin, di mana kadang-kadang pemilihan bahan ini juga mempengaruhi pada waktu panas, bahannya nggak nyaman juga nggak mau. Makanya mereka tuh sebenarnya kepengen datang, kepengen nyoba dan pas atau tidak. Karena sometimes badannya pas, lengannya juga kurang. Iya, betul. Jadi bukannya rewel ya, tapi memang mereka kepengen sesuatu yang tepat. Apalagi kalau harganya yang mahal gitu. Jadi nggak bisa disalahkan lah. Apalagi penjualan e-commerce untuk yang tertentu ya, saya nggak bilang semuanya. Itu kadang-kadang ada yang setelah diorder nggak datang. Diorder barangnya beda. Atau terlambat. Iya betul, tidak sesuai ukurannya seperti kayak gitu ya Pak, betul. Dan memang tapi sekarang kan juga banyak yang menggabungkan gitu Pak ya. Jadi brand itu juga menggabungkan pemasaran dengan offline, selain mereka punya toko, tapi juga dengan online gitu kan. Nah, apakah brand yang ada di bawah MAP juga menjalankan hal itu? Ya, jadi omnichannel ini memang kita sebut omnichannel ya. Memang sangat memuaskan customer, dan kita mencoba untuk bisa match dengan keinginan customer. Jadi kadang-kadang customer kalau pesan online maunya tuh ambil di toko, karena dia langsung mau ambil langsung kembali ke airport misalnya. Nah itu kita mencoba untuk bisa memberikan pelayanan seperti itu. Atau kalau yang ini juga biasa ya, ke toko ambil nanti bayarnya online. Jadi memang apakah dari hasil penjualan omnichannel ini membantu sekali nggak Pak? Atau seberapa besar sih kontribusinya? Jadi sebenarnya penjualan selain lewat online atau e-commerce ya,
Sebetulnya besar sekali penjualan lewat WhatsApp. Oh. Karena kebanyakan umur yang middle sampai ke tua ya, itu kadang-kadang kan memakai online juga agak sedikit kendala ya. Iya. Jadi kalau WhatsApp udah biasa. Oh gitu ya. Jadi dia tinggal WhatsApp aja, minta warna apa, ukuran apa, suruh kirim. Dari toko ya tinggal foto kirim. Jadi mereka lebih happy. Oke, ya. Dan ini WhatsApp ini benar-benar satu revolusi dalam penjualan. Kami nggak nyangka bahwa WhatsApp tuh salesnya juga bisa tinggi. Begitu besar ya. Jadinya memang omni channelnya jangan hanya dipikirkan hanya soal online ada di web atau seperti marketplace seperti kayak gitu ya, tapi juga dengan lebih personal berarti ya ininya ya, cara belanja gitu. Jadi kayak mungkin punya terkadang-kadang malah jadi temen. Oh, oke. Kalau petugas WhatsApp dia maunya yang nih namanya ini gitu karena udah biasa melayani. Wah, itu seru juga ya. Itu cara belanja yang baru sekali sebenarnya ya, dan itu mestinya memang seperti MAP ini harus bisa mengadopsi semua hal seperti itu ya Pak ininya. Betul, betul Pak. Malahan pernah ada satu pengalaman ya, ibu-ibu mungkin ya karena udah sepuh ya, dia belanja sendiri ke supermarket food hall, kemudian tiba-tiba keluar lagi. Nah, langsung saya tanyain, ibu kenapa nggak jadi belanja? Itu stafnya baru off katanya. Oh, padahal bukan yang biasa, bukan lagi ini. Jadi masalahnya apa? Pada waktu dia dibawain trolinya dia bisa ngobrol gitu. Jadi merasa ada pertemanan, friendship ya. Itu penting ternyata. Oh iya. Jadi memang walaupun mengubah katanya belanja online sekarang naik, tapi tetap saja orang perlu jadi ya sentuhan personal tuh harus tetap ada ya ininya ya. Nah, secara demografi kan kita itu Indonesia itu penduduknya banyak di usia muda, usia produktif dan tinggal di perkotaan nih. MAP sendiri melihat pasar ini seperti apa, Pak? Kalau dilihat ini satu hal yang menarik potensi dari negara kita bahwa banyaknya anak muda usia produktif, makanya kami juga selalu menyesuaikan dengan hal ini. Kalau dari brand-brand kan kita ada Zara, ada Mango, ada Tommy Hilfiger, ada semua ya. Ini kan memang lebih ke muda. Termasuk yang department store yang lalu kan kita buka di awalnya tahun 1990 di Plaza Indonesia ya. Bayangkan itu udah 34 tahun. Ya. Nah, tentunya kalau dulu customer berbelanja per 30, sekarang udah 64 tahun. Dan kami terus tetap melayanin, namun kami juga menyesuaikan produk-produknya ini dengan umur-umur yang anak muda juga. Oke, tapi MAP sebenarnya semua usia dilayani lah istilahnya, brand semua yang ada di sini. Betul, ya? Seperti sepatu skater ya kita bilang, itu sangat nyaman. Jadi yang pakai itu bukan anak muda, jadi kalangan yang sudah umur gini pakai itu juga karena itu sangat soft. Iya, betul. Memang enak sekali. Ini jadi kayak promonya merek nih Pak. Tapi kalau nggak pakai nyebut merek nggak tahu. Iya, tapi saya pakai itu juga soalnya. Oke, ini ya Pak. Nah, sekarang ini kaitannya dengan belanja, kondisi kita sedang sebenarnya bisa dibilang antara baik-baik saja dan bisa dibilang gitu ya, pertumbuhan tinggi. Tapi banyak orang juga bilang entah dibilang daya beli menurun atau apa, seperti orang tuh antara mau belanja dengan tidak gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana nih MAP juga, karena brandnya dari luar itu kan terutama brand yang dengan harga yang cukup tinggi lah bisa dibilang ya Pak ya, di atas rata-rata yang brand lokal atau brand yang dari negara lain lah misalnya gitu. Nah, ini bagaimana Pak ininya MAP melihat ini? Jadi sebetulnya kalau dilihat dalam beberapa tahun ini terus terjadi pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada masa pandemi, kemudian udah naik lagi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini tentu ada pertambahan income per kapita masyarakat kita. Kalau income per kapita naik, berarti kan dia earn rupiahnya sebenarnya lebih besar dari tahun lalu tiap kali naik. Nah, ini yang harus kita lihat secara lebih jeli terkait dengan pertumbuhan GDP growth kita. Itu
baik di tahun 2023 dan sebelumnya ataupun di kuartal pertama 2024 itu GDP growth kita mencapai 5,11%. Dan ternyata kalau dianalisa lagi data dari Badan Pusat Statistik ini, lebih dari 50% itu disupport oleh konsumsi rumah tangga, yaitu 2,6%. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kuatnya konsumsi ini dengan masyarakat kita yang jumlahnya lebih dari 270 juta kan. Nah itu yang harus kita jaga. Pemerintah sebaiknya juga selalu kondusif menjaga suasana politik, suasana peraturan yang akan diimplement, jangan pelin-pelan ya. Kemudian kedua, tentang pengeluaran-pengeluaran yang akan datang, seperti misalnya direncanakan nanti 1 Januari 2025 PPN itu naik jadi 12%. Lah itu kan yang harus dibayar oleh customer. Apakah customer kita udah bisa membayar PPN dengan 12%? Dulu kan 10%, naik jadi 11%. Nanti Januari naik lagi 12%. Jadi dengan adanya kendala-kendala pengeluaran masyarakat yang lebih besar lagi, kami mengharapkan agar konsumsi rumah tangga ini tetap bisa dijaga untuk tinggi. Kalau enggak itu tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Saya khawatir kalau nggak mencapai 5%. Oh iya, bisa mengganggu juga ya semua ini. Nah, tapi gini, dikaitkan juga dengan demografi. Demografi kita itu kan banyak anak muda, terus juga walaupun senang belanja, cuma mereka juga pilih-pilih. Mereka kayaknya sekarang mereka lebih senang belanja ke luar negeri, dan tawaran di luar negeri juga lebih menarik, seperti Bangkok, Hong Kong, seperti kayak gitu Pak. Nah ini bagaimana nih istilahnya MAP juga dengan pebisnis retail ini untuk istilahnya apa ya, bukan mendorong orang keluar tapi menarik orang tetap belanja di Indonesia gitu Pak ininya. Kalau bicara tentang bagaimana negara tetangga ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah sampai ke Eropa, ke Jepang, negara tetangga aja kita. Sudah 2 orang yang memberitahu saya, Pak Andaka, ini ada paket ke Bangkok, hotelnya free. Oh iya? Ya, asal beli paket bareng-bareng berapa orang. Jadi di-encourage banyak orang berangkat ke Bangkok, hotelnya free, di sana belanja. Kalau kita mau borong-borong, dikirim juga ke Indonesia, nggak usah bawa lewat. Ini. Oh begitu. Nah, itulah service yang diberikan oleh negara lain. Nah, dan mereka mempunyai koleksi produk-produk itu yang lengkap, sehingga apapun yang kita butuhkan ada. Oh iya. Apa yang lu mau gua ada gitu. Oh iya. Nah itu jadi apa kekurangan kita? Kekurangan kita dibandingkan dengan seperti negara-negara itu. Jadi akhirnya tidak mendorong orang untuk belanja di dalam gitu Pak. Kalau kita itu kadang-kadang terus terang ya, maaf, diketawain orang juga. Pak Presiden bilang banyak barang impor di pasar tradisional. Gitu. Para pejabatnya membuat peraturan mengurangi import yang malah masuknya normal, legal. Karena kalau import legal itu kan mengajukan, saya mau memasukkan misalnya 10.000 pieces ke dalam Indonesia untuk setahun. Betul. 10.000 pieces itu berarti kalau sebulan 800 kan, sehari mungkin 20 pieces. Nah, ternyata ini malah dipotong, jadi kena kuota. Tapi yang ilegal karena nggak ketahuan asalnya dari mana, tetap aja membanjirin. Seperti yang lebih tragis lagi, pakaian bekas. Pakaian bekas itu mengganggu kesehatan dan secara hukum nggak boleh. Ilegal gimana pun juga. Betul. Tapi kan tetap bisa diperdagangkan dengan bebas. Jadi kadang-kadang suatu pertanyaan sih, dan kalau ke Indonesia mereknya nggak lengkap, tentunya ngapain ke Indonesia? Di Thailand juga ada pantai, juga ada semuanya, betul, dan barangnya lengkap waktu ke sana. Jadi apalagi tadi saya bilang hotelnya free. Gininya. Jadi makanya kalau seperti Bangkok sekarang bisa jadi destinasi wisata belanja gitu, seperti Jakarta atau Surabaya, bisa nggak menurut Bapak? Seharusnya bisa. Tapi harus ada dukungan dari pemerintah, melihat dengan jeli, dan panggillah Kadin, Kamar Dagang dan Industri untuk memberikan input, atau para pengusaha atau asosiasi. Kan manggil kita nggak bayar. Iya betul, karena pelaku juga ya. Tapi ya itu tadi, kayak
Permendak aja diganti sampai berkali-kali kan. Iya betul. Mestinya mungkin juga seperti kayak Kemenparekraf itu saat ini kan sedang ada kampanye berlibur di Indonesia aja. Kalau gitu mestinya juga belanja di Indonesia aja. Mestinya sudah ada, harus ada seperti itu ya. Jadi kalau bisa berbelanja di Indonesia, kalau produk yang ada itu lengkap sekali, maka apa yang terjadi, turis akan tinggal lebih lama di Indonesia. Dengan tinggal lebih lama tentunya spend money akan lebih banyak. Kedua, yang orang nggak mikir bahwa di Indonesia kan banyak orang kaya. Mereka nggak ada ya, mereka tinggal ke Singapura, belanja ke Thailand, dan mereka ada juga tax refund. Jadi PPN-nya di sana kan dikembaliin. Iya betul. Jadi waduh enak banget gitu. Ininya. Nah, kalau gitu kaitannya dengan MAP, Pak. Apa yang bisa MAP lakukan untuk itu? Jadi saat ini MAP sebetulnya terus berusaha agar barang yang dijual ini tidak lebih mahal dari merek yang sama di luar negeri. Padahal kita kan pemegang merek, kita bisa aja harga naikin. Tapi kita enggak, kami mengusahakan agar harga itu tidak lebih mahal dari luar negeri. Itu yang kita lakukan sehingga orang Indonesia tidak perlu berbelanja ke luar negeri. Orang asing jangan hanya ke Raja Ampat, ke wisata, ke Bali, tapi juga mengeluarkan uang untuk berbelanja. Karena kita tahu sebetulnya mall, pusat belanja dan retail ini adalah padat karya. Iya. Seperti Anda kalau masuk ke Sogo, satu merek ada satu orang, satu merek ada satu orang. Bayangin ada berapa puluh ratusan merek ya, berapa orang. Betul. Dan 2 shift, karena bukanya jam 10 sampai jam 10. Nah itu yang kadang-kadang kurang jadi concern dari pemerintah. Dianggapnya hanya buat konsumsi saja, padahal itu ada nilai ekonomi yang justru bergerak di situ ya Pak ya ini ya. Dan orang juga belanja itu kan sebenarnya istilahnya menghidupi istilahnya orang lain juga sebenarnya ya. Ininya ada pengaruhnya. Dan ada hitungannya loh, antara 15 sampai 25 meter persegi tergantung dari produknya itu satu orang. Jadi kalau kita bikin mall, karena pusat belanja juga di tempat-tempat strategis banyak, itu tinggal dihitung aja berapa meter persegi dibagi misalnya 20, jumlah orang yang bekerja di situ segitu. Bayangin kali kan keluarganya di rumah. Kalau ditambah 2 orang aja gitu. Jadi memang daripada belanja dengan brand yang sama, Marks Spencer di Bangkok sama yang di Indonesia juga sama kan ininya kan, harganya, produknya juga sama pastinya ya. Betul. Kalau dulu kita malah garanti bahwa kalau beli produk Marks Spencer di Singapura lebih murah dari Indonesia, kita kembalikan uangnya. Tapi sekarang kita nggak berani. Kenapa? Karena adanya pemerintah terus menaikkan biaya masuk, menambah safeguard, itu membuat kita nggak berani menjamin lagi. Dan item produknya juga mestinya bisa sama ya dengan yang ada di luar negeri, Pak ya? Iya. Kalau dulu ya, fashion itu kan tentunya apalagi wanita ya, maunya pakai model duluan, yang orang lain belum. Nah dulu kita selalu bisa bersaing di situ. Tapi bayangkan sekarang untuk mengisi pusat belanja, itu sebetulnya agak berat. Padahal di lain pihak, kan ini properti ya, properti itu terkait dengan lebih dari 100 macam industri lain, ya kan. Kalau kita bikin properti kan ada marmer, ada granit, ada kaca, ada aluminium, ada gypsum, kemudian ada korden, banyak sekali yang dikerjakan di situ. Nah itu kan sebetulnya kan menumbuhkan ekonomi. Kemudian setelah dibangun, kami retail ngisi di dalamnya dengan sebisa mungkin menarik. Sebenarnya semua usaha itu kalau didukung dengan baik, tentunya akan menjadi satu manfaat yang multiplied untuk pertumbuhan ekonomi kita. Cuman ya saya khawatir lah kalau beberapa menteri kurang menguasai. Nah ini kaitan juga gaya hidup sekarang itu ada istilahnya fashion itu juga yang berkelanjutan istilahnya kayak gitu. Ada lagi beli barang yang nggak bisa, jangan sekali pakai habis lah gitu kan ya ini. Nah MAP sebagai pemegang merek ini bagaimana? Apakah ada ketentuan atau mengambil barang-barang yang seperti itu, brand yang seperti hanya mendukung untuk keberlanjutan atau seperti apa Pak? Jadi kita sangat concern dengan hal-hal terkait dengan
lingkungan hidup. Seperti misalnya untuk paper bag. Paper bag, tas belanja ya, kita dulu kan pakai plastik yang degradable. Itu pun sekarang udah enggak, semuanya pakai kertas. Jadi bisa dikelola dengan lebih baik. Termasuk Starbucks itu sedotannya juga udah kertas bukan plastik. Jadi banyak sekali yang kita lakukan. Bukan hanya itu, termasuk bukan hanya di lingkungan hidup ya, tapi termasuk kita bagaimana mengumpulkan dana baik dari customer dan juga dari karyawan untuk bisa mengelola ke arah masyarakat yang kurang mampu. Jadi misalnya yang lalu kita mengumpulkan dan kemudian bekerja sama dengan PMI dan Pemda DKI untuk stunting. Karena apa? Karena pusat belanja atau retail ini kan meeting point, kesempatan orang kumpul. Kenapa nggak kita gunakan juga untuk educate bahwa hal ini bisa membantu ke arah itu. Termasuk yang lalu kami juga dengan benih baik bersama-sama mengumpulkan dana, bagaimana bisa mendukung kesehatan, bagaimana bisa mendukung perbaikan taraf hidup. Jadi terus kita lakukan. Jadi sudah ada istilah retail is detail. Oh ya. Jadi bukannya detail di dalam penyediaan barang, di dalam bisnis, termasuk kita gunakan juga untuk bagaimana karyawan ini kita ajarin bukan hanya bisnis. Mari kita care tentang masyarakat. Ya, masyarakat sekitar ya ininya ya, bagus juga ininya. Nah kalau gitu ini pertanyaan terakhir Pak, apa rencana MAP di tahun ini? Mungkin ada merek baru lagi Pak yang kalian masukkan? Jadi sebetulnya ya belum atau masih banyak merek-merek lain yang belum ada di Indonesia, di mana masyarakat kita sosialita dan mereka yang fanatik pada satu merek selalu memberi ke luar negeri. Kami berharap MAP bisa berkontribusi untuk bisa menarik, karena kadang-kadang pemilik merek ini juga nggak gampang loh. Indonesia menawarkan bagaimana kalau masuk ke Indonesia langsung, enggak, you ambil Singapura aja. Biar masyarakat beli di Singapura. Volume berapa sih Indonesia beli gitu. Jadi untuk meyakinkan juga itu ya Pak. Ya karena itu sebenarnya setiap merek yang sudah kita berhasil bawa mestinya bagaimana pemerintah ini bisa mendukung harusnya dipikirkan. Ini kalau boleh ini dikasih bocoran, ada merek apa yang istilahnya MAP tuh ingin sekali dimasukkan? Ada beberapa, tapi kan kami ada non-disclosure agreement. Nggak boleh di-spill-spill dalam rangka saling menjajakin, kami ada beberapa dan kami ingin membuat masyarakat Indonesia yang memang ingin berbelanja bisa nyaman mendapatkan, dan itu tadi tujuannya. Bagaimana mengurangi atau menghambat masyarakat kita berbelanja ke luar negeri karena semua ada, dan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata belanja. Nah itu mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan terjadi gitu. Apalagi kan grup kami juga baru membuka factory outlet. Kalau dulu dibilang factory outlet di Bandung itu kan bukan factory outlet karena mereknya dipotong. Tapi kalau ini benar-benar factory outlet. Nah, ya itu juga saya mau mungkin jadi ditambah sedikit nih. Sebenarnya apa sih konsep factory outlet itu, Pak? Jadi gini, kalau kita bicara fashion atau produk-produk tertentu, setelah kita mulai diedarkan, tentunya akan disusul dengan produk-produk baru. Sehingga produk ini kalau tetap kita ada, memerlukan tempat, memerlukan penyimpanan. Jadi kenapa enggak kita seperti clearance sale, tetapi tapi kita bukan clearance, tapi kita jual dengan harga yang lebih murah. Atau kadang-kadang ada produk yang khusus dijual untuk tujuan factory outlet. Jadi bukan juga sudah tidak musimnya gitu ya, tapi juga ada produk yang memang pastinya beda ya Pak ya, dengan yang di toko yang ada di mall di tengah kota misalnya gitu kan, pasti beda ya ininya ya. Memang kita usahakan sebisa mungkin beda, tapi ada satu ketika yang ada yang sama gitu.
Oh, oke. Jadi ini Tapi menarik harganya juga, ya? sama juga. Harganya sama juga. Oke. Jadi apa kelebihannya dari factory outlet kalau begitu, Pak? Ya, Ininya? jadi kesempatan masyarakat bisa membeli dengan harga yang murah, satu, dan kedua kalau pas mau beli barang yang masih normal pun pasti di situ ada kan. Oke. Aduh, terima kasih sekali Pak kesempatannya bisa berbincang dengan Bapak mengenal MAP, juga mengenal pasar retail, terutama bagaimana Indonesia kalau bisa kota-kota besarnya menjadi destinasi wisata belanja. Oke, terima kasih Pak. Salam. Sukses selalu. Terima kasih.